Alkitab, bagaimana sebetulnya kebenaran menjadi amat sangat menarik kalau kita mau tahu sepenuhnya. Sehingga kegagalan gereja masa kini justru karena gereja tidak memandang secara utuh apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku menjadi perlu bagi kita untuk mengerti apa sebetulnya yang Allah kehendaki, bagaimana sebetulnya kita harus hidup dalam hari-hari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kali ini saya diminta untuk berbicara tentang dasar-dasar iman Kristen. Tetapi dasar-dasar iman Kristen itu tentu luas ya. Apa yang sedang kita mau bicarakan mengenai keselamatan, mengenai Kristus, mengenai Allah, mengenai Roh Kudus, itu aspeknya sangat luas. Tetapi bagaimana basis yang sebetulnya diajarkan Alkitab untuk kita memperhatikan bersama dan bertumbuh di sana, sehingga saya akan berbicara tentang 7 stages, ya 7 anak tangga. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal yang pertama, dan kita akan membaca ayat ke-5 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Saya akan baca ayat 5, saudara-saudara baca ayat 6 terus bergantian hingga selesai. 2 Petrus 1, 5 sampai 8. Kalau sudah ketemu kita akan membacanya bergantian. 2 Petrus 1, 5 sampai 8 demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Perhatikan, tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Itu yang kita sebut dengan 7 stages, 7 anak tangga. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah titik di mana Tuhan datang dan menyapa kita. Kita tidak pernah bisa memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Sehingga seringkali sebetulnya ada banyak orang salah bicara iman Kristen. Saudara-saudara, dalam hidup ini selalu ada pilihan. Kita tidak bisa memilih. Kita tidak memilih. Kita harus pilih kawin sama siapa, mana pacar kita, mana bukan. Tapi soal keselamatan Anda tidak pernah bisa memilih. Sayang banyak orang berkata, lalu kita memilih Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau itu yang terjadi berarti keselamatan ada di tanganmu, karena tergantung siapa yang mau kamu pilih. Siapa yang mau kamu percaya. Alkitab nggak pernah ajar itu. Karena itu terhadap Israel Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tuhan bertindak menjadi Allah bagi Israel, bukan Israel memohon supaya Allah jadi Allahnya. Kepada murid-muridnya dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara memang harus pilih mau pakai pakaian apa hari ini, mau datang atau tidak. Tapi soal keselamatan itu adalah anugerah Allah yang tidak tertolak. Nah, oleh karena itu di dalam memahami iman Kristen perlu hati-hati. Ya, saya pikir ini agak rawan karena memang seringkali saya mendengar ucapan itu sampai membuat Kristen sama dengan agama lain pada umumnya. Sampai nggak ada lagi beda agama Kristen sebetulnya dengan yang lain. Cuma bedanya nyebut Tuhannya aja. Kita sebut Tuhan Yesus, mereka Tuhan apalah begitu. Tapi sebetulnya konsepnya akhirnya sama. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu menambahkan kepada iman kebajikan ini menjadi sangat penting. Tangga pertama, tangga kedua adalah kebajikan. Nah, saudara-saudara, iman Kristen mengajarkan kepada kita, kalau engkau berkata aku percaya pada Yesus. Saya suka Alkitab, Yakobus bilang apa? Jangankan kau, setan pun percaya dan gemetar. Tidak ada hebatnya engkau berkata engkau percaya pada Yesus. Nah, gereja sayangnya kita suka kejebak berpikir kalau bilang percaya pada Yesus lalu kita teriakkan, kayaknya kita udah beriman deh. Hati-hati, yang menyalibkan Yesus, yang berteriak Yesus itu Tuhan. Yang menyalibkan Yesus, yang makan 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang itu. Ikut-ikutan juga mereka teriak. Ya. Karena itu,
Ukuran dari seorang Kristen dengan sangat amat jelas digambarkan. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan baik. Tapi perbuatan baik tidak sama dengan kasih. Beda lagi itu. Ya. Kasih itu jauh lebih besar. Kalau saudara berbuat baik pada seseorang itu bersifat kebajikan. Itu paling bawah. Ya. Kasih itu menjadi sangat luar biasa karena berbuat tanpa pamrih dan bisa menutupi kesalahan, artinya tidak memperhitungkan hal-hal yang tidak penting. Tapi kasih satu waktu bisa bersifat tegas untuk menegakkan hukum, bukan untuk kemenangan diri. Wah, itu ngukurnya sulitnya setengah mati. Kapan kita menegakkan hukum? Sebetulnya kapan kita sedang memuaskan diri kita? Kasih menjadi tidak sederhana, saudara. Karena itu kasih itu punya disiplin yang sangat tinggi. Ya. Gereja selalu berpikir tentang kasih tapi salah kaprah. Ya. Kalau kita menegakkan hukum tanpa kasih itu pun bahaya. Hukum minus kasih sama dengan legalisme. Tetapi kasih minus hukum, itu liar. Enggak ada aturan. Alkitab enggak begitu. Sehingga Alkitab merupakan kombinasi yang paling hebat antara kasih dan hukum. Di mana ada kasih, hukum pasti tegak. Di mana hukum ditegakkan, pasti ada kasih di sana. Karena hukum membuka ruang bagi orang yang tidak mengampuni, jangan beri pengampunan. Tapi bagi orang yang minta ampun, berilah pengampunan. Waduh, itu keren. Jadi mengampuni nggak asal. Saya udah ampuni dia. Ngapain kamu ampuni dia? Dia nggak minta ampun sama kamu. Kok kamu kasih yang dia nggak minta? Maksudnya saya nggak dendam. Nggak dendam nggak usah kamu ngomong. Cukup dengan menunjukkan dalam buahmu kamu tidak mendendam pada dia. Jadi orang Kristen suka aneh-aneh juga menurut saya. Mensuggest dirinya secara salah. You are a Christian. Yeah. Itu bukan the power of mind. Kita berpikir dengan berkata mengampuni orang lalu kita jadi merdeka, itu power of mind. Itu mind kita yang kita main-main nih. Kita punya otak, kita punya pikiran. Itu bukan teologi, itu bukan Kristen, itu psikologi. Ya, jadi kita juga mesti cerdas untuk memahami perbedaan-perbedaan. Nah, di dalam 7 stages tadi yang tingkat pertama itu iman, maka iman hanya tampak kalau ada perbuatan. Bagaimana saya tahu engkau beriman kalau tidak ada perbuatanmu? Karena itu Yakobus mengkritik orang-orang Kristen masa mula-mula karena mereka selalu berteriak, kami punya iman, kami beriman, kami percaya Yesus. Itu Yakobus bilang, setan pun percaya kalau soal itu. Bahkan setan lebih hebat, gemetar. Orang Kristen percaya Yesus tapi nggak pernah gemetar tuh. Yang ada juga malaikat gemetar ngeliat kelakuan kita yang gila-gilaan. Ya. Makanya kemudian orang Kristen berlaku menjadi sangat menyedihkan setengah mati. Berani menyalibkan Yesus. Pada waktu kasus di Gadara, Yesus datang ke Gadara, ada orang kerasukan setan. Digambarkan legion banyak setan. Pada waktu dia kerasukan setan begitu luar biasanya, begitu setan melihat Yesus langsung tahu. Hei anak Allah, apa kena mengenai urusan kami? Waktu kami belum tiba, mengapa engkau mau menyiksa kami? Gila betul. Dengan segera dia tahu ini Yesus anak Allah, dengan segera dia tahu Yesus itu bisa menghukumnya. Dan mereka ketakutan. Lalu mereka minta mohon. Ketika Yesus bilang, keluar kau dari orang ini. Baik kalau gitu izinkan kami kepada babi-babi itu. Mau masuk ke babi saja pun setan minta izin. Di gereja nyolong uang gak pakai minta izin. Gilanya setengah mati. Tak gendeng. Gawat ya. Kita cukup menakutkan sebenarnya. Maka kemudian banyak sekali aib, kesalahan, kekacauan di dalam gereja. Karena gak ada takut akan Allah. Kalau saja semua orang Kristen takut akan Allah, betapa indahnya gereja. Betapa indahnya orang Kristen. Jadi gereja bukan soal di mana kita bergereja. Ini gedung namanya. Ini bukan gereja, ini gedung gereja. Gereja itu Anda. Jadi Anda keluar sana pun bersekutu, melakukan kehendak Tuhan, ya Anda gereja. Ya. Kalau gedung bisa ada, bisa enggak. Mau dihancurin orang ini, mau dibakar, ditutup, izinnya dicabut, terserah lah. Kita tetap gereja yang bisa beribadah. Ya. Jadi enggak ada hebatnya kita punya gedung. Yang hebat hidup kita. Karena itu ada kebajikan enggak? Itu sebab Yakobus mengkritik lalu bilang, iman tanpa perbuatan apa? Mati. Karena iman pasti berbuat. Yang tidak berbuat itu tidak beriman. Tapi dia bilang dia beriman Pak, dia bilang dia percaya. Silakan. Setan pun percaya pada Tuhan dan gemetar. Tapi setan tidak pernah jadi pengikut Tuhan. Hanya saja dia cukup tahu diri, yaitu takut. Manusia udah gak percaya, kurang ajar pula lagi, gak takut. Jadi kita sebetulnya lebih jahat dari setan ya. Sampai setan pun kesetanan ngeliat kita. Yang paling ditakuti setan di neraka kalau kita masuk neraka.
Dia takut dia nggak jadi raja lagi nanti. Sehingga saudara yang kekasih, kejatuhan ke dalam dosa menciptakan kebodohan yang amat sangat. Cukup mengerikan. Makin hari saya pikir betul Alkitab ya, umatku binasa karena tidak mengenal aku, tidak berpengetahuan. Nah, oleh karena itu, ketika Alkitab mengatakan, tambahkanlah pada imanmu kebajikan. Kita semua mesti ngukur diri nih. Bajik nggak? Berbuat nggak? Maaf ya saudara, mungkin saudara rajin memberikan sumbangan, persembahan ya. Tapi Tuhan nggak tertarik dengan hal itu. Buat apa kau kasih persembahanmu, tapi kau sunat gaji pembantumu. Kau kasih persembahanmu, tapi kau tekan pegawaimu. Kau kasih persembahanmu, tapi utang nggak bayar. Ya, sampai malaikat bilang, gila lo ya, bayar persembahan per bulan pakai utang ya. Sorga dia yang suruh bayar utangnya, kan gendeng juga ya. Tapi kita kadang-kadang memang sangat menakutkan. Tapi ini terjadi memang sejak dulu. Nah oleh karena itu kebajikan adalah ketulusan kita berbuat. Tidak jadi penting berapa besar yang kau berikan. Tapi penting berapa besar hatimu memberikannya. Bukan angkanya. Your heart. Sejauh mana besar hatimu untuk menolong orang susah itu. Belajarlah menggelisahkan batinmu untuk selalu hidup dalam Tuhanmu. Saudara-saudara, saya pendeta, saya sudah nggak tahu berapa kali saya berkhotbah. Ya. Dalam satu minggu paling tidak 6-7 tema saya khotbah, bukan 6-7 kali. Ya. Paling tidak temanya yang saya lagi bicara. Ya. Dalam satu minggu saya mesti siap itu. Artinya satu bulan ada 24 tema. Dan itu saya lakoni tiap hari. Di radio kita bersyukur pada Tuhan sudah ada 600 tema. Yang terus kita produk. Televisi sudah ada 300 tema. Yang terus kita produk. Saya belum bicara di gereja. Plus yang di gereja saya nggak tahu berapa ribu. Tapi ini yang secara sistematik kita siapkan. Saya juga memimpin kelas PA. Sehingga bagi saya sebetulnya begini-begini ini jadi ekstra. Karena saya ada kelas PA rutin Selasa, Minggu, 1, 3, 5. Ya. 24 sebetulnya waktu istirahat saya. Tapi kalau ada teman dekat mengganggu, itulah kesusahan saya. Ya. Susahnya berteman ya. Nah, pada waktu saya PA 1 minggu, saya punya 4 kelompok PA, 4 kitab yang berbeda. Suka tidak suka, saya dipaksa dalam tanda petik untuk terus siapkan. Karena PA kita itu diskus apa, nanti saudara juga boleh tanya jawab. Tetapi makin saya rasa penat dan capek. Tapi saya juga tercengang-cengang karena makin saya ngerti Alkitab, saya makin bersyukur setengah mati. Thanks God. Sebetulnya tidak ada artinya capekku. Betapa indahnya. Tapi waktu saya ngerti Alkitab itu makin tersentaklah saya. Terlalu sedikit yang sebetulnya saya lakukan. Ya, saya bersyukur Tuhan tolong kita bikin sekolah di Kalimantan. 12 tahun sekarang usia sekolahnya. TK, SD, SMP, SMA. 36 sudah jadi sarjana yang kita beasiswa. 28 masih di universitas. 500 anak ada di asrama makan pagi, siang, sore. 3 kali sehari. Di atas sekolah yang luasnya 17 hektar. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sekolah di kampung yang lengkap semuanya. Ada lapangan futsalnya, ada badmintonnya, ada basketnya, ada volinya. Ya, saya kalau ke sana selalu bengong. Dari total anak yang kita sudah jadi sarjana ada 69. Sisanya itu adalah beasiswa Pemda dan mereka biaya pribadi. Ada 187 yang ada di university. Ada 28 yang kita beasiswa, sisanya biaya pribadi dan juga beasiswa Pemda. 5 tahun dari sekarang saya sudah menghitung beberapa anak-anak kami yang beasiswa Pemda akan menduduki posisi-posisi cukup penting nantinya di Pemdanya. 3 dokter yang dibiayain di kedokteran, kalau mereka selesai, kalau mereka akan menjadi direktur rumah sakit daerahnya. Ya, 2019 saya lagi melatih anak-anak untuk mendata dari sekarang karena saya bakal jadi manajer kampanye buat mereka. Ya, karena saya mau membawa mereka untuk jadi anggota dewan. Saya belajar politik. Ya, saya sudah menghitung kuota suara, lalu permainan apa-apa, bagaimana cara mengantar mereka dengan cara yang benar dan jujur. Nah, saya akan tabung dari sekarang. Oh, Bapak berbuat banyak ya? Kayaknya iya.
Tapi waktu aku ngerti Alkitab, saya tersentak. Nothing. Kenapa? Karena bukan itu yang saya hitung waktu saya datang Kalimantan. Kalau banyak hal nggak beres, saya marah setengah mati. Bahwa waktu saya marah, saya merasa kamu kelewatan gitu ya. Nah, terus kalau guru-guru ini kadang-kadang kurang perhatian, saya juga kesel. Gila nih orang. Kita diriin kok kurang hormat misalnya gitu. Tapi waktu saya di kamar, baru saya tersentak. Gila ya. Ternyata aku minta mereka menghormati diriku. Aku marah ketika enggak. Aku punya hak karena aku yang dirikan. Dan saya marah. Saya kesel. Baru saya pikir-pikir sebetulnya saya diriin ini untuk apa ya? Monumen saya, sehingga saya harus dihargai. Atau betul-betul untuk Tuhan? Kalau aku bilang untuk Tuhan, ada basa-basinya di sana. Kalau saya pergi pelayanan, kadang-kadang saya juga bertanya. Sebetulnya saya pelayanan karena rindu jemaat ini bertumbuh, atau saya sebetulnya rindu sesudah kebaktian itu. Ada amplop yang saya terima. Saya mesti bertanya, ini tentang amplop atau saya pergi? Ini tentang kejar setoran atau saya lagi melayani? Saya mesti tanya batin saya. Itu sebab saudara, kemudian saya bergumul dan susah amat ya. Itu baru di tingkat level 2, bagaimana lagi makin ke atas. Oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, pemahaman iman Kristen kita itu harus jeli, harus tepat. Ya. Saya agak sulit memang kalau ngeliat pendeta, lalu jadi pendeta tapi nggak pegang jemaat, nggak pegang apa, cuma simatupang begitu ya. Siang malam tunggu panggilan. Udah muder. Wah ini pendeta luar biasa pelayanan sana sini. Bagi saya aneh setengah mati. Nggak layak yuk nyandang pendeta kalau yuk nggak ada urus apapun. Mau di lembaga kayak mau di mana kayak silakan. Kita ini bukan tukang cuap-cuap pergi sana sini teriak-teriak. Lalu di mana wujud dari apa yang kau khotbahkan? Saya nggak lihat kamu bimbing jemaat, saya nggak lihat kamu bimbing umat, saya nggak lihat kamu tolong mereka. Apa sulitnya datang khotbah pergi, datang khotbah hilang? Kan bukan itu. Kristus Tuhan turun dari sorga. Apa yang dia nggak bikin? Satu pun salahnya tidak kau temukan, tapi tidak satu pun yang tidak dilayaninya. Itu yang membuat saya selalu malu diri. Dia rela mati ke kayu salib dan dia berteriak, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya belum disalib, masih nggak dihormati, udah marah. Gila betul, payah. Nggak, saya mesti berubah. Nah, saya mesti keras pada diri. Sehingga kebajikan adalah kesadaran sebetulnya. Kebajikan kita hanya bisa benar kalau kita mempunyai kesadaran semua yang kita dapat adalah belas kasihan Tuhan. It's not about you, who are you? Ya, you are nothing, kan begitu kan ya. Siapa kamu? Kamu nggak ada apa-apanya, saya nggak ada apa-apanya. Semua karena tentang dia. Nah ini kita mesti belajar sadar. Orang Kristen sih kalau kesaksian selalu, oh Bapak kaya ya, Bapak hebat. Oh enggak lah, semua anugerah Tuhan. Oh puji Tuhan, dia rendah hati loh Pak. Coba minta duitnya. Coba minta sumbangan noh untuk orang miskin. Langsung ngasihnya dikit. Kok nggak banyak kan Pak? Oh nanti dong kan perlu gini-gini. Kan katanya punya Tuhan, kasih dong. Ternyata begitu diminta punya dia mendadak. Tapi kalau kesaksian punya Tuhan. Maka jiwa kita tuh kelihatan kok. Maka kita mesti ngukur diri. Kalau kita keluar untuk pelayanan, pelit nggak kita? Tanya hatimu. Orang kalau sama pendeta Bigman Sirait berusaha baik. Nyumbang juga baik, senyumnya juga baik. Yang bilang nggak baik cuma pembantunya. Karena itu memang aslinya di rumah. Bisa ngerti maksud saya? Nah, oleh karena itu, yuk kita belajar bukan sedang menyenangkan pendeta atau saya sedang menyenangkan saudara-saudara sebagai jemaat. No. Ini kita belajar menyenangkan Tuhan. Dan tolong ingat, Tuhan gak bisa kita tipu. Karena itu Tuhan tidak tertarik berapa yang kau beri. Tapi bagaimana sikap hatimu. Tuhan tidak tertarik kau berapa kaya. Ya, tapi berapa engkau punya hati yang murah. Yang tertarik kau kaya, hanya aku, pendeta ini. Karena aku suka orang kaya. Haleluya. Ya orang kaya kan lumayan lah ya. Kalau you kaya kan kolektornya jadi banyak. Saya kan kantaunya tambah. Tapi Tuhan tidak peduli berapa kita kaya. Seluruh dunia punya dia. Kita mesti belajar saudara. Saya mesti belajar berani mengatakan apapun terserah kalian suka apa tidak. Karena saya tidak sedang belajar khotbah supaya orang suka. Saya belajar supaya orang belajar benar. Karena saya sendiri pun masih belajar benar. Lah kalau saya nggak jadi benar, terus mau model apa? Jadi tambahkan imanmu kebajikan, maka lihatlah kiri kananmu, pedulilah pada sekitarmu. Demi Tuhan yang hidup. Marahlah pada dirimu. Kalau engkau belum menjadi
nyonya rumah yang baik di rumahmu, tuan rumah yang baik di rumahmu, pembantumu, supirmu, yang simpel-simpel dulu ya. Kalau di gereja udah pasti kalian baik semua. Karena orang Kristen biasanya baik dan berbuah pada musimnya. Musim Minggu, musim Paskah, musim Natal, baik semuanya. Mendadak ingat penjara tuh. Oh, Bapak Ibu rajin penjara ya? Kan Desember Pak. Buset. Kalau Januari nggak ada dong, lain lagi Pak. Miris ya? Maka baiklah, bukan pada musimnya. Berusahalah baik pada semua orang. Gak gampang. Ya. Kadang-kadang saya selalu strict. Jadi kadang-kadang kalau orang udah terlalu, Pak minta orang bantu. Saya lebih suka membantu kalau nggak diminta. Kalau sudah mulai minta-minta saya udah mulai curiga. Tapi jelek juga sifat saya. Saya terus belajar melawan. Tapi saya juga tidak mau sembarang. Memberi ternyata itu buat tidak benar. Jadi saya perlu juga hati-hati. Tapi ternyata baru loh belajar lagi. Nggak gampang ya. Ketika maksud hati memberi hati-hati, malah tidak memberi pada yang tepat. Jadi, waduh Tuhan mau baik aja pun ternyata nggak gampang lagi. Jadi ini memang mesti betul-betul dipikirkan dengan teliti. Lakoni. Jalani supaya bagaimana hidup kita itu menyenangkan. Ya. Nah ini yang mestinya kita pikirkan dalam hari-hari kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, sesudah menambahkan kepada imanmu kebajikan, kamu nggak boleh berhenti sebagai orang Kristen. Yuk kita tolong sana, yuk kita tolong sini. Bagus, tapi itu masih koma. Yuk masih di level 2. Walaupun level 2-nya belum lulus, baru di level 2. Karena perbuatan baik kita masih banyak motif, itu belum lulus loh. Belajarlah berbuat baik tanpa motif. Kecuali satu motifmu, bersyukur karena Tuhan sudah baik padaku. Aspek yang ketiga, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Pada kebajikan apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Akan firman Tuhan. Belajarlah mengerti firman Tuhan. Orang Kristen ada jeleknya. Paling suka dengar khotbah tapi nggak suka baca Alkitab. Kita ini memang mentalnya mental Indomie semua ya. Instan sudah. Cemplung air panas langsung makan. Gampang kan? Begitulah kita juga dengar khotbah. Dengerin khotbah nggak pakai filter, nggak pakai saring, nggak pakai tanya-tanya lagi. Amin. Makanya paling gampang kita disesatkan. Saya khotbah jangan kalian percaya 100%. Makanya nanti bertanya dan pertanyakan, benar nggak saya khotbah? Maaf ya kalau saya, nanti Bapak kalau saya debat, Bapak marah nggak? Enggak. Loh kalau saya nggak percaya sama Bapak boleh. Harus. Yang kau percaya itu Tuhan, bukan pendeta Bingman Sirait. Yang harus kau percaya itu Tuhan. Kamu tidak boleh percaya sepenuhnya apa yang saya ngomong. Kamu percaya sepenuhnya Alkitab. Tapi waktu saya khotbahkan Alkitab ini, sebagian dari khotbah itu, menurutku, Alkitab menurutku, belum tentu benar kan? Nah karena itu saudara mesti baca Alkitab, benar nggak nih? Supaya nyocok nggak sama pesan Tuhan. Jangan-jangan ini pesannya Pak Bigman lagi. Nah oleh karena itulah saudara aktif. Karena itu kalau kita kebaktian, saya khotbah saudara dengar, tapi saudara juga koneksi sama Tuhan kan. Ngerti Alkitabnya, lain loh ini khotbah, ini kok gawat ya. Loh kok Pak Bigman ngomong gini? Loh bukannya begini. Tapi kalau saya salah, saya mesti mau berubah tuh. Sorry ya. Tapi betul juga kok. You ngomong sorry, ternyata saya yang salah. Kan gitu. Tapi sebaliknya kalau you salah, you terima tuh. Gak usah malu. Iya. Itulah Alkitab. Wong belajar di sekolah aja kita bisa nggak lulus kok. Apalagi belajar Alkitab. Cuma memang kalau sekolah Alkitab itu kan sekolah murah hati ya. Bego-bego juga dapat anugerah, lulus. Haleluya. Kadang-kadang saya bilang kelewatan. Mentang-mentang Kristen lalu recehan semua. Nggak bisa begitu dong. Yang ada sekolah sono susah, Alkitab lebih susah lagi untuk ngerti. Betul kan? Ini bukan tentang kau tahu, kau lakukan enggak. Kalau matematika kan kita tahu sudah mau lakukan apa enggak urusan kita. Nah oleh karena itu saudara, pengetahuan akan Alkitab menjadi penting. Saya suka hampir 8 tahun ini, kelas-kelas PA saya paling lama itu 7 tahun udah ya. Jadi nyaris perjanjian baru sih dari Kejadian sampai Wahyu udah kita pernah PA-in, artinya kelas ini PA, perjanjian lama pun begitu. Ya. Lalu terus. Tapi makin hari waktu selesai PA itu saya selalu mikir, benar loh,
Ada bagian-bagian ayat yang saya missing link. Ini nih saya kurang perhatiin nih. Karena PA kan dicek atu-atu semua begitu ya. Aja belajar lagi, tanya lagi, belajar lagi, tanya lagi. Maka teman-teman PA aku, anak-anak PA aku itu adalah partnerku. Karena pertanyaan mereka merangsang aku untuk mikir lagi. Ini pertanyaan gak pernah kepikir nih. Pertanyaan itu membantu saya. Perlu lihat lagi, jawab. Menyenangkan. Maka kalau saudara tahu membaca Alkitab, itu sangat luar biasa menyenangkan. Dulu saya adalah penggemar buku Koping Ho. Tahu siapa sini masih ingat ya? Yang muda-muda mungkin nggak terlalu familiar dengan Koping Ho. Tapi kalau anak Medan semua tahu Koping Ho. Karena bacanya rajin. 1-33. Baca itu bisa melek. Baca buku pelajaran ngantuk langsung. Daya tariknya menarik. Ya, sampai saya dulu hafal Shaolin Pai, Kunlun Pai, Butong Pai, dan Pai-Pai yang lain. Pendekar inilah itu. Asik seru bacanya. Saya baru tahu di Jakarta ternyata Koping Ho itu orang dari Cijantung. Asem, gue pikir dia orang Cina, tulen. Begitu diwawancara sama koran, begitu saya ada di Jakarta nih. Anda sudah pernah ke China? Belum. Gila juga ini orang. Dari mana lo tahu kota ini? Ngarang. Untung kita kagak pergi ke Cungkok cari di mana gunungnya. Kagak ada. Karangan dia sendiri. Sungai ini, itu sebenarnya secara geografis kalau dipetakan ngaco semua itu. Kacau itu. Cuman karena kita nggak pernah, amen-amen aja. Sama seperti orang baca kitab Injil Barnabas. Ini benar ya Pak, benar ya Pak. Ya elah itu Injil Barnabas, salah satu kalimatnya menarik. Maka Tuhan Yesus dari Yerusalem naik ke Yeriko. Dengan segera kalau yang sudah tahu, salah besar. Karena Yerusalem lebih tinggi dari Yeriko. Sama aja kayak bilang, dari Jakarta kami turun ke puncak. Linglung orang Jakarta. Ente gak salah ngomong apa? Ada juga dari Jakarta naik ke puncak turun Jakarta. Dasar kagak pernah datang bikin-bikin Injil. Ketahuan. Bisa ngerti ya? Karena kalau kita ngerti pergi. 800 meter itu tingginya beda. Yerusalem daripada Yeriko. Ya. Jadi bagaimana ceritanya? Dari Yerusalem turun ke Yeriko. Karena penulisnya memang kagak pernah nginjak Israel. Itu abad kemudian tampaknya itu dari Eropa. Jadi mudah sekali menggeser. Apapun isunya udah pinggir lah. Geografisnya udah salah. Nah, itu gunanya kita pergi ke Israel. Belajar. Bukan doa di situ tanpa berkat. Doa mah di mana juga Tuhan dengar. Kalau di Yerusalem doanya lebih hebat. Aneh kamu. Kayaknya haji aja lu. Tapi memang orang Kristen gak mau kalah ya, saingan terus. Dari sana bawa air Zam-Zam, sini bawa air sungai Yordan. Sampai linung keleng-keleng. Batu dari sini dibawa, ya ilah capek amat. Satu orang bilang, ya Pak buat ini anak. Udah begini aja deh, kamu sampai Cengkareng, udah lu keluar ambil batu, bilang aja dari Sinai. Siapa yang tahu itu, batu Sinai atau batu Cengkareng. Kagak ada bedanya. Namanya batu ya batu lah. Susah amat sih. Tapi saya bingung orang Kristen. Saya bilang ngapain? Saya pernah lihat satu orang bawa botol aqua, diambil air sungai Yordan. Saya bilang jorok amat lu. Udah sampai Cengkareng ambil tuh keran isi udah kasih temenmu. Air sungai Yordan. Ya. Masa bawa 1 kilo 1 liter isinya 600 mili kan udah tambah beban tas kita kan. Mendingan bawa anggur Skana ya. Tetapi saudara ternyata orang Kristen pun sudah terkontaminasi. Dengan pola saudara kita tetangga kalau pergi ke Mekah misalnya. Kita juga niru-niru. Saya juga miris juga. Nah itu yang saya bilang kalau nggak belajar Alkitab. Tapi kalau belajar kita ngerti. Menarik sekali. Saya sangat belajar biblikalnya, geografisnya, historikalnya. Ya, saya sangat familiar dengan sejarah Israel. Dan saya terus berdalami. Saya bolak-balik hampir tiap tahun.